Sering banget jajan yang namanya pastel, tapi nggak pernah nemu yang isiannya tuh pedes. Solusi satu-satunya ya bikin sendiri. Gas yuk, kita ke resep. Mula-mula kita bikin isiannya dulu. Step yang paling utama yaitu bikin bumbu halus gongsengnya. Bumbunya simple aja, cuma bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit. Kenapa kok isiannya dibikin di awal? Supaya nanti saat pembentukan dan pengisian pastel, isian yang kita buat udah bener-bener dingin, agar pastel kita nggak mudah basi. Kita gongseng-gongseng bentar sampai bumbunya benar-benar layu. Masukin juga irisan daun bawang yang banyak banget biar makin sedep. Gongseng-gongseng terus biar bumbunya nggak gosong. Lanjut, aku masukin potongan wortel dan kentang yang udah aku rebus setengah mateng. Biar apa? Biar masak sama bumbunya nggak terlalu lama. Kalian juga bisa tambahin irisan sosis, pentol, atau suwiran ayam biar rasanya makin mantul. Kita gongseng-gongseng lagi biarin bumbunya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita masukin seasoningnya seperti lada bubuk, gula, garam, penyedap, dan lain-lain. Campurin juga 1 sendok larutan tepung terigu. Aduk-aduk lagi biarin isiannya mengental dengan sempurna. Percaya nggak? Pastel isian jadul kayak gini udah jarang banget ditemuin. Jajanan sekarang tuh cenderung ke mayo sama telur. Kenapa sih makanan sama jajanan jadul harus tergerus zaman? Padahal semua makanan jadul kan enak-enak. Oke, lanjut. Kalau isiannya udah mengental dengan sempurna, kita taburi pakai daun seledri. Jika nggak suka, ini bisa di skip ya. Aduk-aduk bentar, cek rasa, lalu tiriskan. Aromanya. Ini sih dimakan pakai nasi anget aja udah enak ya. Rasanya pedas, gurih, aduh. Aromanya kira-kira sampai di rumah kalian nggak sih? Lanjut, kita sisihin dulu isiannya biar dingin. Kita bikin adonan untuk kulitnya. Di sini untuk satu resep adonan aku pakai 500 gram tepung terigu protein sedang, 80 gram tepung beras, dan 20 gram tepung maizena. Bumbui pakai 1,5 bungkus kaldu bubuk dan sejumput garam. Kita uleni pakai mentega yang udah dilelehin sampai mendidih. Biar teksturnya makin cantik, kita tambahin 2 sendok minyak goreng. Kita uleni sambil kita tambahin sedikit demi sedikit air es. Untuk takaran airnya kalian bisa sesuaikan dengan adonan ya. Pokoknya kalian uleni sampai kalis dan gak lengket di tangan. Kalau udah benar-benar kalis, kita istirahatkan dulu adonan kurang lebih 20 menit. Saat diistirahatkan, baiknya adonan ditutup rapat supaya nggak kering ya. Nanti dalam proses pencetakan pastel, kalau dirasa adonan mulai kering, kalian bisa tambahin sedikit air es untuk melenturkan teksturnya. Untuk tingkat kepipihannya, kalian bisa tentukan sesuai selera. Tapi harus diingat ya teman-teman, tebal tipisnya kulit juga bisa menentukan beruntusan atau tidaknya pastel kita. Kalau kalian takut isiannya bocor, kalian bisa olesi sedikit air di tepian adonan kulit sebelum dicetak atau direkatkan. Kali ini aku cetak kulitnya cukup tebal ya, tapi digoreng tetap empuk, kriuk, garing, dan pastinya matang luar dalam. Untuk isiannya yang masih sisa, aku masukin kulkas dan besok-besok aku mau bikin risoles. Tapi bentar-bentar ngumpulin niat dulu. Untuk tips penggorengan pastel, kita goreng di api yang sedang cenderung kecil, tapi dalam kondisi minyak yang sudah panas. Untuk aku pribadi, aku lebih suka pastel yang mulus, nggak beruntusan kayak gini. Teksturnya akan lebih kokoh dan nggak mudah hancur. Untuk hasilnya lumayan kan ya, bisa untuk ide jualan, atau bisa jadi stok cemilan di kulkas. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Happy cooking, bye-bye!